Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan King Master Math. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan soal ulangan bab eksponen ya. Ini materi kelas 10 SMA. Oke, lanjut saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Untuk soal yang pertama yaitu hasil dari dalam kurung 3A kuadrat dikuadratkan lagi dikali dalam kurung 3A kuadrat B pangkat 3 dikuadratkan adalah titik-titik. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama yang sebelah kiri kita selesaikan dulu ya. 3 dikuadratkan itu 9, A kuadrat dikuadratkan lagi, A pangkat 2 dipangkatkan lagi. Masih ingat ya, kita pakai sifat ini, sifat eksponen yang berbunyi A pangkat N gitu ya, pangkat M kemudian dipangkatkan lagi N, maka pangkatnya dikalikan menjadi A pangkat M kali N gitu ya. Oke, berarti ini A pangkat 2 dipangkatkan 2 berarti 2 kali 2 4 menjadi A pangkat 4 gitu ya. Kemudian kita selesaikan yang sebelah kiri. 3 dikuadratkan berarti 9 gitu ya. Terus A pangkat 2 dipangkatkan lagi 2 seperti tadi, berarti pangkatnya kita kalikan 2 kali 2 4 menjadi A pangkat 4. Kemudian B pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, berarti pangkatnya kita kalikan 3 kali 2 6, berarti menjadi B pangkat 6. Setelah itu kita kalikan angka dengan angka, A dengan A, B dengan B gitu ya. 9 kali 9 81. A pangkat 4 dikalikan A pangkat 4, ini memakai sifat eksponen yang ini. A pangkat M dikali A pangkat N ya, menjadi A pangkat M ditambah N. Jadi kalau perkalian pangkat, bilangan pokoknya sama. Kalau perkalian maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Ini juga sama, berarti A pangkat 4 dikali A pangkat 4 berarti menjadi A pangkat 8. Itu ya. Kemudian B-nya sendiri berarti tinggal ditulis B pangkat 6. Berarti hasilnya ini 81 A pangkat 8 B pangkat 6. Berarti jawabannya yang tepat adalah D. Oke, mudah sekali. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk soal yang kedua. Jika A sama dengan 4, kemudian B sama dengan 2, dan C sama dengan 1, maka nilai dari A pangkat 3, B pangkat 2 dibagi C pangkat 5 adalah titik-titik gitu ya. Oke, langsung kita jawab saja. Ini berarti caranya A-nya tinggal langsung kita ganti dengan 4. Berarti 4 pangkat 4 gitu ya, pangkat 3 dikali B pangkat 2 berarti 2 pangkat 2 dibagi C pangkat 5, C-nya 1 berarti 1 pangkat 5 gitu ya. Oke. 4 pangkat 3, 4 pangkat 3 itu artinya 4 dikali 4 dikali 4, hasilnya 64 gitu ya. Dikali dengan 2 pangkat 2 itu 4 dibagi 1 pangkat 5 itu artinya 1 kali 1 kali 1 kali 1 sebanyak 5 kali, berarti hasilnya tetap 1 gitu ya. Karena pembaginya 1 berarti hasilnya bilangan itu sendiri. Berarti kita tinggal menghitung antara 64 dikali 4. 64 dikali 4. Cara menghitungnya adalah seperti ini ya. 4 dikali 4 dulu yaitu 16, berarti ditulis 6 nyimpen 1 gitu ya. Kemudian 4 dikali 16. 4 ini tadi gini ya, 4 kali 4 kemudian 4 kali 6 yaitu 24. Ini tadi nyimpen 1 berarti menjadi 25. Berarti hasilnya adalah 256. Berarti jawabannya tepat adalah B. Begitu ya, mudah sekali. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang ketiga.
nilai dari dalam kurung 125 pangkat sepertiga dikurangi dalam kurung 81 pangkat seperempat dibagi 8 pangkat sepertiga ditambah dalam kurung 25 pangkat 1/2 adalah titik gitu ya. Oke, lanjut, kita langsung saja bahas untuk soal yang ketiga ini. Ini triknya adalah ya, kalau model perpangkatan seperti ini dan pangkatnya itu berbentuk pecahan, maka triknya adalah lihat penyebutnya ya, lihat penyebutnya dari pangkat itu sendiri. Lah caranya bagaimana? Caranya adalah bilangan yang dikurung ini atau bilangan pokoknya ini arahkan menjadi bilangan yang berpangkat dari penyebut dari pangkatnya ini. Kalau ini penyebutnya adalah 3, maka 125 buatlah bilangan berpangkat 3 gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti bisa dikalikan dengan sepertiga atau bisa dicorek gitu ya. Oke, berarti 125 itu dibuat 125 itu adalah 5 pangkat 3 gitu ya, dipangkatkan lagi sepertiga dikurangi sama seperti tadi ya. Triknya adalah lihat penyebut dari pangkatnya. Karena ini 4 berarti 81, buatlah bilangan berpangkat 4. Yaitu berapa? Yaitu diperoleh 3 pangkat 4. Dipangkatkan lagi seperempat. Kemudian dibagi dengan 8 pangkat sepertiga. Penyebutnya adalah 3, maka 8 buatlah bilangan berpangkat 3. 8 itu diperoleh 8 itu adalah 2 pangkat 3 gitu ya. Dipangkatkan lagi sepertiga ditambah pangkat setengah, penyebutnya 2, berarti arahkan 25 menjadi bilangan pokok berpangkat 2. 25 itu adalah 5 pangkat 2. Dipangkatkan lagi 1/2. Setelah itu ya, sekarang tinggal dicorek saja. Karena 3 kali sepertiga itu hasilnya 1, berarti artinya tinggal dicorek. Ini juga dicorek gitu ya. Berarti tinggal 5 pangkat 1 yaitu, kita ulangi lagi ya. Oke. 5 pangkat 1 tadi berarti 5 dikurangi 3 pangkat 1 berarti 3. Oke, ini juga tinggal dicorek ya, corek berarti tinggal 2 pangkat 1 2 ditambah gitu ya. Ini 2 kali 1/2 berarti tinggal dicorek, tinggal 5 pangkat 1 5 gitu ya. Oke, berarti tinggal dihitung 5 dikurangi 3 yaitu 2 per 2 tambah 5 7. Berarti hasilnya adalah 2/7. Jawaban yang tepat adalah A. Oke, mudah sekali. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan soal yang nomor 4. Nilai X yang memenuhi persamaan 5 pangkat 2X min 3 sama dengan 125 adalah titik. Oke, untuk soal nomor 4 seperti ini, triknya adalah yang ruas kanan ini, yang sebelah kanan ini kita arahkan ke bilangan pokok sebelah kiri. Kalau sebelah kiri ini bilangan pokoknya 5, berarti buatlah 125 ini juga menjadi bilangan pokok 5 gitu ya. Oke, kita tulis 5 pangkat 2X min 3 gitu ya, sama dengan 125 berarti dibuat 5, bilangan pokok 5. Karena kita mencari nilai X dan X-nya menjadi eksponen. Oke, 125 itu adalah 5 pangkat 3 gitu ya. Nah, dalam materi eksponen, kalau bilangan pokoknya ruas kiri sama ruas kanan sudah sama, berarti artinya kita tinggal menghitung pangkat ruas kiri sama dengan pangkat ruas kanan. Berarti didapat jika dan hanya jika 2X min 3 sama dengan 3 gitu ya.
Sekarang berarti kita tinggal mencari nilai X-nya. Berarti jika dananya ya 2X, berarti min 3 kita pindah ke kanan gitu ya. Min 3 pindah ke kanan menjadi plus, berarti 3 ditambah 3 6 gitu ya. Oke, tujuan kita mencari X karena ini masih ada 2, 2-nya kita pindah ke kanan. 2X itu artinya 2 kali 2 gitu ya. Kalau pindah ruas berarti menjadi pembagi. Berarti X akan sama dengan 6 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 3. Oke, berarti jawabannya tepat mana? Jawaban yang tepat adalah B gitu ya. Mudah sekali pembahasan. Oke, kita lanjut untuk pembahasan soal yang kelima ya. Ini berkaitan dengan merasionalkan penyebut berbentuk akar ya. Oke, yang kelima, bentuk rasional dari 2 per akar 3 plus akar 5 adalah titik gitu ya. Oke, langsung saja kita jawab sama dengan kebesaran. Oke, kita kurangi. Oke ya. Caranya adalah tulis lagi soalnya, yaitu 2 per akar 3 ditambah akar 5 ya. Kemudian dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Karena ini penyebutnya plus, maka sekawannya adalah min. Berarti dikalikan dengan akar 3 min akar 5 per akar 3 min akar 5. Kemudian kita hitung. Yang atas kalau bentuknya seperti ini nggak usah dikalikan ya. Kita cukup kurung saja. Berarti 2 dikurung dikalikan dengan akar 3 min akar 5 gitu ya, dibagi. Nah, perhatikan seperti yang bawah ini itu kan penyebutnya sama ya. Depan sama depan sama-sama akar 3, belakang-belakang sama, yaitu akar 5 sama akar 5. Dan operasinya beda ya, maka triknya cukup depan kali depan, belakang kali belakang. Nggak usah dikalikan pelangi satu-satu gitu ya. Oke, cukup depan kali depan, berarti akar 3 kali akar 3 hasilnya 3, plus kali min hasilnya min, akar 5 kali akar 5 hasilnya 5 gitu ya. Kita hitung. Yang atas tetap 2 kali dalam kurung akar 3 min akar 5 per 3 dikurangi 5 berarti negatif 2 atau min 2 gitu ya. Sama dengan, ini kita coret saja, coret gitu ya. Hasilnya adalah min. Min berapa? Min 1 ya. Oke, kita tulis min 1. Kemudian min 1-nya kita kalikan dengan yang di dalam kurung. Min 1 kali akar 3 berarti min akar 3. Gitu ya. Min 1 kali min akar 5 berarti plus akar 5. Mana hasilnya kita cermati di atas? Nggak ada ya. Ini ada hasilnya tapi dibalik. Oke, ini bisa dibalik juga ya karena mempunyai sifat komutatif. Ini bisa dibalik menjadi akar 5 min akar 3. Hasilnya sama ya. Oke, berarti jawabannya tepat adalah D. Oke, gitu ya. Mudah sekali. Oke, kita lanjut untuk pembahasan soal nomor 6. Bentuk sederhana dari dalam kurung 3 U pangkat 3 V pangkat 5 kali dalam kurung 9 U pangkat 4 V pangkat 2 adalah titik-titik. Oke ya, ini adalah soal uraian ya. Jawab soal uraian ya. Oke, kita jawab. Lanjut ya. Langsung saja, ini sama seperti tadi ya. Untuk angka dengan angka kita kalikan, U dengan U, V dengan V. Ini mudah sekali. 3 kali 9 hasilnya 27. U pangkat 3 dikali U pangkat 4. U-nya sama, bilangan pokoknya sama. Kalau perkalian pangkatnya tinggal dijumlah ya. Oke, menggunakan sifat ini ya, sifat eksponen yang bunyinya ini.
A pangkat M dikali A pangkat N menjadi A pangkat M ditambah N. Pangkatnya dijumlahkan. Berarti U pangkat 3 dikali U pangkat 4. Berarti 3 pangkat 4 itu 7. Berarti U pangkat 7. Kemudian V pangkat 5 kali V pangkat 2. Berarti menjadi V pangkat 7 juga. Diperoleh 5 ditambah 2. Berarti hasilnya adalah 27 U pangkat 7 V pangkat 7. Mudah sekali. Oke, kita lanjut untuk pembahasan soal yang nomor 7. Bentuk sederhana dari 40 A pangkat negatif 6 B pangkat negatif 3 C pangkat negatif 1 dibagi 8 A pangkat 2 B pangkat 2 C pangkat 6 gitu ya. Oke, ini mudah sekali kalau kalian memahami ya. Oke, ini lanjut aja. Ini yang bilangan dengan bilangan gitu ya. 40 dibagi 8 langsung dicoret saja, dapatnya adalah 5. Berarti 5 kita tulis. Kemudian masih ingat ya sifat eksponen. Kalau pembagian pangkatnya dikurangkan ya, yaitu A pangkat M per A pangkat N, maka menjadi A pangkat M dikurangi N. Pangkatnya dikurangkan gitu ya. Oke, berarti ini menjadi A pangkat negatif 6 dikurangi 2 gitu ya. Kemudian B pangkat negatif 3 dikurangi 2. Kemudian C pangkat negatif 1 dikurangi dalam kurung negatif 6. Karena pangkatnya negatif kita kurung gitu ya. Sama dengan 5 pangkat min 6 min 2. Berarti A pangkat negatif 8. Utang 6 utang meneh loro ngono basa Jawane. Atau perumpamannya seperti itu ya. Bagi yang belum paham. Kemudian B pangkat negatif 2 min 2. Min 2 min 2 artinya min utang loro meneh ngono ya. Ben gampangnya ya. Yaitu min loro berarti min 4. Oke. Kemudian C sekarang C min 1 ini ketemu min kali min plus gitu ya. Berarti min 1 plus 6. Utang siji disaur 6 berarti isen duwe 5. Masih punya 5. Oke. Nah, kemudian biasanya jawaban itu berbentuk pangkat bulat positif. Nah, ini masih ada A dan B yang pangkatnya negatif. Nah, berarti kita ubah ke bentuk bilangan yang berpangkat positif. Caranya bagaimana? Kalau awalnya di atas, kita pindah ke bawah. Biar apa? Pangkatnya positif gitu ya. Masih ingat ya? Sifat ini A pangkat N kalau dipindah ke bawah menjadi 1 per A pangkat negatif N gitu ya. Kebalikannya juga sama. Kalau A pangkat negatif N gitu ya, kita pindah ke bawah maka akan menjadi A pangkat N. Gitu ya sifat dari eksponennya. Ini berarti yang di atas tinggal 5 sama C pangkat 5. Yang kita pindah ke bawah A sama B. Biar pangkatnya positif yaitu A pangkat 8 B pangkat 4. Gitu ya, berarti jawabannya adalah 5 C pangkat 5 per A pangkat 8 B pangkat 4. Begitu ya, mudah sekali. Oke, kita lanjut lagi untuk pembahasan soal yang ke-8. Soal ulangan harian bab eksponen kelas 10 SMA. Untuk soal yang nomor 8, bentuk sederhana dari akar 9 min akar 72. Ini kita masuk dalam bahasan menyederhanakan akar di dalam akar gitu ya. Masih ingat ya materi menyederhanakan akar di dalam akar ya. Ketika ada A plus B plus minus akar AB gini ya. Ini ada duanya ya, ada duanya. Rumusnya itu,
maka akan menjadi akar A plus minus akar B dengan syarat ya A-nya lebih besar dari B gitu ya. Oke, kita arahkan ke sini. Kita arahkan ke sini untuk soal yang nomor 8 ini gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya dalam rumus umumnya di depan akar yang di dalam ini itu ada 2. Maka karena ini soalnya yang nomor 8 tidak ada 2, kita kasih 2. Lah, ngasihnya dari mana, Kak? Ngasihnya dari kita ambilkan dari bilangan yang di dalam akar ini gitu ya. 72. Nah, 2 itu kalau diambilkan dari dalam akar itu ada bilangannya adalah 4. Kenapa? Karena akar 4 itu sama dengan 2. Maka triknya adalah 72 ini buatlah perkalian 4 gitu ya. Oke, sama dengan kita tulis berarti 9 tetap dikurangi yang 72 ini buatlah perkalian dengan 4. 4. Lah 4 kali berapa yang hasilnya 72? Yaitu 18. 4 kali 18 hasilnya 72. Kemudian trik berikutnya adalah 4-nya ini keluarkan dari akar menjadi 2. Biar apa? Biar kita mengarah ke sini karena rumus umumnya di depan akar yang dalam ini itu harus ada 2 gitu ya. Oke. 4-nya kita keluarkan menjadi 2 sehingga menjadi 9 min 2 akar 18. Begitu. Kalau sudah seperti ini tugas kita tinggal di sini kan 9. Kemudian yang di dalam akar 18. Itu artinya kita mencari 2 nilai. Ketika dijumlahkan itu hasilnya itu 9 ya. Hasilnya 9 ini kan dijumlahkan A plus B berarti dijumlahkan. Ketika dijumlahkan hasilnya 9, ketika dikalikan ini kan AB itu artinya dikalikan. Ketika dikalikan hasilnya 18. Yaitu berapa? 2 bilangan ketika dijumlahkan hasilnya 9, ketika dikalikan hasilnya 18. Yaitu berapa? Yaitu adalah 6 dan 3. Karena 6 ditambah 3 itu hasilnya 9, 6 dikali 3 hasilnya 18. Gitu ya. Sehingga kita ubah yang 9 menjadi 6 ditambah 3. Dengan syarat A-nya lebih besar ya, berarti karena ini 6 sama 3 berarti 6-nya taruh depan gitu ya. Min 2 dikali 6 dikali akar 6 dikali 3 gitu ya. Oke, kalau sudah seperti ini berarti hasilnya apa ya? Hasilnya menjadi akar A plus minus akar B. Karena ini dari awal soalnya adalah min, berarti ini nanti yang menjadi min gitu ya. Berarti A-nya yang 6, B-nya yang 3. Berarti menjadi akar 6 dikurangi akar 3 gitu ya. Berarti hasilnya adalah akar 6 min akar 3 gitu ya. Mudah sekali. Oke, kita lanjutkan pembahasan soal ulangan harian bab eksponen kelas 10 SMA. Untuk soal yang nomor 9, bentuk sederhana dari akar 12 plus 4 akar 8 adalah titik-titik. Oke, kita ingat kembali rumusnya ya. Rumus umumnya menyederhanakan akar di dalam akar itu bentuknya adalah akar A plus A plus B gitu ya, plus minus gitu ya, 2 akar A dikali B. Ini akan menjadi akar A plus minus akar B dengan syarat A-nya lebih besar dari B gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke soalnya. Dalam rumus umumnya itu di depan akar yang di dalam ini itu harus 2, padahal di soal itu 4. Triknya bagaimana, Kak? Triknya adalah 4 ini kita
buat perkalian 2. Lah 4 itu berapa? Yaitu 2 kali 2. Kita tulis lagi 12 ditambah 4, kita ubah menjadi perkalian 2. Karena di sini rumus umumnya ini di depan akar itu 2. Karena ini soalnya 4, kita arahkan menjadi 2. 4 itu adalah 2 dikali 2 dikali akar 8, gitu ya. Nah, karena ini hanya 2, duanya 1, dan di sini soalnya ada 2, maka 2 yang 1 kita masukkan ke dalam akar, gitu ya. Kita masukkan ke dalam akar sini, gitu ya. Lah 2 kalau dimasukkan akar itu menjadi 4, gitu ya. 2 itu kalau dimasukkan ke dalam akar menjadi akar 4. Kenapa? Karena akar 4 sendiri itu hasilnya adalah 2, gitu ya. Oke, kita tulis berarti ini tetap 12 ditambah 2. 2 yang satunya kita masukkan ke dalam akar menjadi 4. Berarti 4 kali 8 sama dengan akar 12 ditambah 2 kali akar 4 kali 8 itu 32. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah membentuk ke rumus umumnya. Di depan akar yang di dalam ini sudah 2. Kalau sudah seperti ini, triknya adalah kita tinggal mencari 2 nilai. Ketika dijumlahkan, yang akan nanti menjadi A dan B. Ketika dijumlahkan itu hasilnya 12. Ketika dikalikan itu hasilnya 32. Berapa itu kira-kira? Yaitu bilangannya adalah 8 sama 4. Kenapa? Karena 8 ditambah 4 itu sama dengan 12. Kemudian ketika dikalikan 8 dikali 4 itu hasilnya 32, gitu ya. Berarti bilangannya adalah 8 sama 4. Kita tulis. Ingat ya, yang depan yang terbesar. Antara 8 sama 4 berarti besaran 8. Berarti 8-nya taruh depan. Berarti 8 ditambah 4, gitu ya. Ditambah 2 kali dalam kurung 8 dikali 4, gitu ya. Kalau sudah seperti ini, rumus umumnya menjadi akar A plus minus akar B. Berarti A-nya 8, B-nya 4 menjadi akar 8. Karena soalnya plus berarti sini plus. Akar 4, B-nya berarti 4, gitu ya. Lah akar 8 itu bisa disederhanakan menjadi 2 akar 2 ditambah yang akar 4 itu hasilnya 2. Berarti hasilnya adalah 2 akar 2 plus 2. Gitu ya. Oke, mudah sekali. Untuk pembahasan soal ulangan harian bab eksponen kelas 10 SMA. Masih bersama King Master Math. Untuk soal nomor 10. Nilai X yang memenuhi persamaan 7X pangkat 2 min 2X min 3 sama dengan 1 adalah titik-titik. Gitu ya. Oke, ini triknya adalah sama dengan pembahasan sebelumnya. Untuk mencari nilai X di mana X-nya sebagai pangkat, caranya adalah bilangan pokoknya kedua ruas kita samakan, gitu ya. Kita tulis yang ruas kiri sama, yaitu 7X pangkat 2 min 2X min 3 sama dengan, nah 7 ini buatlah 1 ini buatlah 7. Lah 1 itu adalah 7 pangkat 0, gitu. Nah, dalam bahasan eksponen, kalau bilangan pokok ruas kiri sama ruas kanan kok sudah sama, maka tinggal menghitung pangkat ruas kiri sama dengan pangkat ruas kanan, ya, sehingga diperoleh jika dan jika X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Kemudian untuk mencari nilai X, karena ini berupa persamaan kuadrat, maka kita harus faktorkan, gitu ya. Kita faktorkan. Berarti kita mencari dua nilai, ketika dijumlahkan hasilnya negatif 2, ketika dikalikan hasilnya negatif 3. Berapa itu?
Yaitu bilangannya adalah negatif 3 sama 1 gitu ya. Kenapa? Karena negatif 3 kalau ditambah 1 hasilnya negatif 2. Kalau dikalikan negatif 3 kali negatif 3 kali 1 itu hasilnya adalah negatif 3. Sehingga hasilnya adalah bilangannya adalah negatif 3 sama 1. Berarti negatif 3 sama plus 1. Sehingga yang pertama diperoleh X min 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 3. Atau yang kedua X plus 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 1. Jadi nilai X gitu ya. Nilai X yang memenuhi persamaan di atas adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 1. Begitu ya. Oke, mudah sekali bersama King Master Math. Demikian untuk pembahasan soal ulangan harian bab eksponen kelas 10 SMA. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.